Malam itu, suasana di restoran ayam geprek Jenderal lebih ramai dari biasanya. Meja-meja penuh dengan pelanggan yang asyik menikmati hidangan mereka. Obrolan riang terdengar dari berbagai sudut ruangan, menciptakan atmosfer hangat dan akrab. Di dekat pintu masuk, beberapa pelanggan baru datang, disambut dengan ramah oleh kru restoran yang dengan cekatan mengarahkan mereka ke meja yang masih tersedia. Di dapur, suara gemuruh wajan bertemu dengan aroma khas ayam goreng berempah yang semakin menguar memenuhi ruangan, bercampur dengan kepulan sambal pedas yang menggoda selera. Sesekali, terdengar suara dentingan sendok dan garpu yang beradu dengan piring, menambah harmoni tersendiri di tengah keriuhan malam itu. Di salah satu meja dekat jendela, sekelompok anak muda sedang sibuk berfoto dengan menu andalan yang baru saja dihidangkan, memastikan bahwa momen mereka di restoran ini terdokumentasikan dengan baik, sebelum akhirnya menyantap makanan dengan penuh semangat. Di sisi lain, sebuah keluarga menikmati makan malam mereka dengan tawa yang lepas. Sementara seorang anak kecil tampak sibuk memilih tingkat kepedasan sambalnya dengan wajah penuh pertimbangan. Para kru restoran bergerak cepat, namun tetap dengan senyum yang tulus, mengantarkan pesanan dengan sigap, menanyakan kepuasan pelanggan, dan sesekali bercanda dengan mereka yang sudah menjadi langganan tetap. Malam yang meriah itu seolah menjadi bukti bahwa restoran ayam geprek Jenderal bukan sekadar tempat makan biasa, melainkan sebuah ruang yang menghadirkan pengalaman kuliner yang menyenangkan, di mana setiap orang bisa merasakan kehangatan, baik dari hidangan yang disajikan, maupun dari interaksi yang terjalin di dalamnya. Tidak hanya pelanggan yang menikmati malam itu, para kru restoran juga merasa bangga melihat restoran semakin berkembang dan dikenal banyak orang. Namun, di balik semua kesibukan dan keceriaan malam itu, ada satu hal yang membuat malam ini lebih istimewa dari biasanya. Sebuah acara spesial yang sudah lama dinantikan, yang akan mempererat kebersamaan bukan hanya di antara kru, tetapi juga dengan pelanggan setia mereka. Di tengah keramaian itu, masuklah seorang tamu yang langsung menarik perhatian. Ia mengenakan jaket hitam yang sedikit lusuh, tampak seperti seseorang yang telah menempuh perjalanan panjang. Topi yang dikenakannya ditarik rendah, menutupi sebagian besar wajahnya, hanya menyisakan sepasang mata tajam yang sesekali menyapu sekeliling ruangan. Tidak ada yang mengenalnya, tetapi sikapnya yang tenang, langkahnya yang mantap, serta gerak-geriknya yang penuh wibawa, menciptakan aura misterius yang tak bisa diabaikan. Beberapa pelanggan yang duduk dekat pintu secara refleks melirik ke arahnya, berbisik-bisik dengan rasa ingin tahu yang jelas terpancar dari wajah mereka. Namun, tamu itu tampak tidak terganggu. Ia hanya melangkah perlahan menuju meja kosong di sudut restoran, memilih tempat yang cukup tersembunyi dari pandangan banyak orang, seolah lebih nyaman berada di tepi keramaian daripada menjadi bagian darinya. Setelah duduk, ia membuka menu sebentar, tetapi tampaknya sudah tahu persis apa yang ingin dipesannya. Dengan suara yang dalam dan tenang, ia memanggil salah satu kru yang kebetulan lewat dan langsung memesan satu porsi ayam geprek jumbo dengan tingkat kepedasan maksimal. Beberapa pelanggan yang duduk tidak jauh darinya sempat saling berpandangan, seolah terkejut dengan pilihannya. Tingkat kepedasan maksimal di restoran ayam geprek Jenderal bukanlah sesuatu yang bisa dianggap enteng. Tidak sedikit pelanggan yang mencoba dan berakhir menyerah setelah beberapa gigitan. Bahkan ada yang sampai berkeringat deras sebelum akhirnya menyerah dan meminta tambahan es teh untuk meredakan sensasi terbakar di lidah mereka. Sementara pesanan sedang disiapkan, beberapa pelanggan mulai semakin penasaran dengan sosok pria misterius itu. Beberapa dari mereka diam-diam mengamati dari kejauhan, mencoba mencari tahu apakah ia seseorang yang pernah mereka lihat sebelumnya. Ada yang berbisik, menebak-nebak, apakah ia seorang food blogger yang sedang menyamar, atau mungkin seorang petualang kuliner yang gemar menguji batas kepedasan berbagai restoran terkenal. Namun, tidak ada yang benar-benar berani menghampiri atau bertanya langsung. Aura yang dipancarkannya terlalu kuat, menciptakan jarak tak kasat mata antara dirinya dan suasana riuh di dalam restoran. Tak lama kemudian, aroma khas ayam goreng berempah yang berpadu dengan sambal super pedas mulai menguar dari dapur, menandakan bahwa pesanannya hampir siap. Kru dapur yang menyiapkan hidangan itu tampak menambahkan beberapa cabai rawit ekstra, memastikan bahwa tingkat kepedasan benar-benar berada di level tertinggi. Beberapa kru yang mengetahui tingkat pedas ini pun saling melirik, bahkan ada yang berbisik satu sama lain, memperlambat gerakan mereka sabejian pura sibuk dengan makanan mereka sendiri. Tetapi diam-diam melirik ke arah pria itu, ingin melihat bagaimana reaksinya saat pertama kali mencicipi hidangan yang terkenal. Sebagai ujian ketahanan bagi pecinta pedas sejati. Dengan gerakan tenang, pria itu mengambil sendok dan garpu,
menatap ayam geprek berlumur sambal di hadapannya, lalu mulai menyantapnya tanpa sedikit pun ragu. Dan pada saat itulah, sesuatu yang tidak terduga mulai terjadi. Sesuatu yang membuat seluruh restoran semakin terdiam. Mata para pelanggan yang penasaran semakin melebar. Dan suasana yang awalnya penuh dengan tawa dan obrolan, berubah menjadi penuh dengan rasa ingin tahu yang mendebarkan. Salah satu pelayan, Dika, yang mengantarkan pesanannya, mencoba berbasa-basi, berusaha mencairkan suasana yang terasa sedikit canggung di sekitar meja pria misterius itu. Dengan senyum ramah, ia meletakkan piring berisi ayam geprek jumbo pedas maksimal di atas meja. Aroma pedas yang menyengat langsung menyebar, seolah menantang siapapun yang berani mencicipinya. Sambil merapikan posisinya, Dika memutuskan untuk membuka percakapan, sesuatu yang biasa ia lakukan dengan pelanggan baru. "Pak, kalau boleh tahu, sudah pernah coba ayam geprek di sini sebelumnya?" Tanyanya dengan nada ramah, berharap bisa membangun sedikit hubungan dengan pelanggan yang tampak berbeda dari biasanya itu. Pria itu yang sedari tadi duduk dengan tenang, mengangkat wajahnya sedikit, matanya yang tajam terlihat sekilas dari bawah topi yang masih menutupi sebagian wajahnya. Ia tidak langsung menjawab, hanya membiarkan jeda beberapa detik sebelum akhirnya tersenyum tipis. Sebuah senyuman yang sulit diartikan apakah itu sekadar basa-basi atau memang ada sesuatu di baliknya. "Sudah lama mendengar tempat ini," katanya. "Porsinya besar dan rasanya mantap." Dika mengangguk dengan antusias. Senang mendengar bahwa reputasi restoran ini sudah menyebar luas hingga ke telinga pelanggan, seperti pria itu. Ia pun menambahkan dengan bangga, "Betul Pak, apalagi kalau pakai sambal khas kami, pedasnya bikin nagih." Banyak pelanggan yang bilang, "Sekali coba, pasti balik lagi." Pria itu hanya mengangguk sambil tersenyum kecil, tetapi kali ini ada sedikit kilatan di matanya, seolah mengingat sesuatu. Ia tidak banyak bicara lagi, dan segera mengambil sendok serta garpu, bersiap menikmati hidangannya. Cara ia memegang alat makan, dan bagaimana ia mengamati makanan di depannya, sejenak menunjukkan bahwa ia bukan sekadar pelanggan biasa yang asal makan, melainkan seseorang yang benar-benar menghargai pengalaman kuliner. Ia tidak tergesa-gesa, tidak terburu-buru seperti pelanggan lain yang mungkin sudah lapar setelah seharian beraktivitas. Sebaliknya, setiap suapan diambil dengan presisi, dikunyah perlahan, seolah ingin meresapi setiap rasa yang ada di dalamnya, dari kerenyahan ayam yang digoreng sempurna, balutan bumbu rempah yang meresap hingga ke dalam daging, sampai tendangan pedas dari sambal yang terkenal ganas itu. Sementara itu, pelanggan lain tetap sibuk dengan obrolan mereka, suara tawa dan diskusi kecil masih memenuhi ruangan. Tidak ada yang terlalu memperhatikan pria misterius itu, atau setidaknya, begitulah yang terlihat di permukaan. Namun, jika diperhatikan lebih saksama, ia sesekali mengangkat pandangannya. Matanya menyapu sekeliling ruangan dengan tatapan yang tajam dan penuh perhitungan. Ia memperhatikan cara para kru restoran bekerja, bagaimana mereka mengantarkan pesanan, bagaimana mereka berbicara dengan pelanggan, bahkan bagaimana dapur bekerja di balik konter terbuka. Tidak seperti pelanggan biasa yang datang hanya untuk menikmati makanan. Pria ini tampak seperti seseorang yang sedang menilai sesuatu, mungkin kualitas pelayanan, mungkin suasana restoran, atau mungkin ada sesuatu yang lebih dari sekadar rasa ayam geprek yang ia santap. Teks bawaan Dika, yang masih berdiri tidak jauh dari meja itu, mulai merasakan sesuatu yang sedikit berbeda. Biasanya, pelanggan yang memesan ayam geprek pedas maksimal akan menunjukkan reaksi tertentu, entah mata yang mulai berair, keringat yang mulai bercucuran, atau tarikan napas yang lebih berat akibat sensasi terbakar di lidah. Namun, pria itu tetap tenang. Tidak ada tanda-tanda bahwa kepedasan itu mengganggunya. Ia tetap makan dengan ritme yang stabil, tanpa ekspresi kesakitan atau kepanikan. Hal itu membuat Dika semakin penasaran. Ia sempat ingin bertanya lagi, mungkin menanyakan bagaimana rasanya, atau apakah pria itu membutuhkan tambahan minuman, tetapi entah mengapa, ada sesuatu yang menahannya. Seolah ada aura yang tidak bisa dijelaskan dari pelanggan ini, bukan sesuatu yang menyeramkan, tetapi cukup untuk membuatnya berpikir dua kali sebelum mengganggu pria itu lebih jauh. Namun, apa yang Dika dan pelanggan lain tidak tahu adalah bahwa pria ini memang datang bukan hanya sekadar untuk makan malam. Ada alasan lain mengapa ia ada di sana malam itu. Dan segera, sesuatu akan terjadi, sesuatu yang akan membuat suasana di restoran ini berubah lebih dari yang siapapun duga. Ketika malam semakin larut dan restoran mulai bersiap untuk tutup, suasana di dalam ruangan masih cukup hangat, dengan beberapa pelanggan yang masih menikmati makanan mereka. Kru restoran mulai merapikan beberapa meja yang sudah kosong, menggulung tikar kecil di dekat pintu masuk,
dan memeriksa ulang pesanan terakhir yang masih ada di dapur. Lonceng kecil di atas pintu berbunyi setiap kali pelanggan terakhir keluar satu persatu, meninggalkan restoran dengan perut kenyang dan hati puas. Di tengah aktivitas penutupan itu, pria misterius yang sejak tadi duduk diam di sudut, akhirnya bangkit dari kursinya. Ia menyeka mulutnya dengan serbet, menyesap sisa es teh di gelasnya, lalu berjalan perlahan menuju kasir. Langkahnya tetap tenang, tidak terburu-buru, tapi cukup mantap untuk menarik perhatian beberapa kru yang masih sibuk di meja mereka. Ketika sampai di kasir, ia mengeluarkan dompetnya, dan dengan suara yang rendah tapi jelas, ia berkata, "Saya ingin membayar semua tagihan pelanggan malam ini." Kasir, seorang wanita muda bernama Rina, yang awalnya sedang menghitung transaksi terakhir hari itu, langsung menghentikan pekerjaannya. Ia mengerutkan kening, memastikan bahwa ia tidak salah dengar. Dengan ragu, ia bertanya, "Maaf Pak, maksudnya semua tagihan, semua meja?" Pria itu tidak menunjukkan ekspresi berlebihan, hanya mengangguk pelan. Tatapannya tetap tenang. "Ya, berapapun jumlahnya. Saya ingin mentraktir semua orang di sini." Untuk beberapa saat, suasana di sekitar kasir berubah hening. Pelanggan yang masih ada di dekat sana, yang sedang mengantre untuk membayar, berhenti berbicara. Beberapa dari mereka saling berpandangan, mencoba memastikan bahwa mereka mendengar hal yang sama. Bisik-bisik mulai terdengar dari berbagai sudut restoran. "Siapa orang ini? Kenapa dia mau membayar semuanya? Apa mungkin dia orang kaya yang sedang berbagi rezeki? Atau mungkin dia pemilik restoran ini?" Beberapa kru yang sedang membereskan meja bahkan berhenti bekerja sejenak, menoleh ke arah kasir, mencoba memahami situasi yang sedang terjadi. Tidak setiap hari ada seseorang yang datang ke restoran dan tiba-tiba menawarkan untuk membayar semua tagihan pelanggan tanpa alasan yang jelas. Rina, yang masih merasa ragu, akhirnya memutuskan untuk memanggil manajer restoran. "Pak Surya?" Dengan langkah cepat, ia menghampiri seorang pria paruh-baya yang sedang berdiri di dekat dapur, memeriksa laporan penjualan hari itu. Saat Rina berbisik padanya tentang permintaan pria misterius itu, Pak Surya langsung terdiam. Dahinya berkerut, tapi ia tidak ingin buru-buru mengambil keputusan. Ia berjalan menuju kasir, menatap pria itu dengan sedikit rasa penasaran. "Maaf Pak, apakah Anda yakin dengan keputusan ini? Tagihan malam ini bisa cukup besar. Ada banyak pelanggan yang makan di sini, dan beberapa di antaranya memesan dalam jumlah besar," kata Pak Surya dengan hati-hati. Pria itu hanya mengangguk lagi, kali ini dengan sedikit senyuman di wajahnya. "Saya sudah mempertimbangkannya. Tidak masalah berapa jumlahnya. Saya ingin berbagi rezeki malam ini." Pak Surya masih sedikit ragu, tapi tatapan pria itu begitu meyakinkan. Ia tidak tampak seperti seseorang yang hanya berbicara tanpa berpikir panjang. Akhirnya, setelah jeda beberapa detik, manajer restoran itu mengangguk pelan. "Baiklah, kalau begitu, kami akan segera menghitung totalnya." Dalam beberapa menit, seluruh transaksi yang tercatat sepanjang malam itu dikalkulasikan. Rina dan dua kru lainnya bekerja cepat, menghitung satu persatu pesanan dari berbagai meja. Sementara itu, beberapa pelanggan mulai berdiri di dekat kasir, ingin memastikan bahwa yang mereka dengar memang benar adanya. Salah satu pelanggan bahkan berbisik kepada temannya, "Gila, siapapun dia benar-benar dermawan. Bayangkan, semua makanan yang kita pesan malam ini, gratis." Akhirnya, setelah semua dihitung, total tagihan malam itu mencapai angka yang cukup fantastis, jutaan rupiah. Sebuah angka yang bagi sebagian orang mungkin cukup besar untuk dikeluarkan hanya dalam satu malam. Namun, tanpa sedikit pun ragu, pria itu mengeluarkan kartu kreditnya dan menyerahkannya kepada Rina. "Silakan diproses," katanya singkat. Rina menelan ludahnya, masih merasa tidak percaya dengan apa yang terjadi. Ia mengambil kartu itu dengan hati-hati, memasukkannya ke dalam mesin EDC, dan dalam hitungan detik, transaksi berhasil. Layar mesin menunjukkan angka besar, dan struk panjang keluar dari printer kasir. Saat Rina menyerahkan struk tersebut, pria itu hanya melihatnya sekilas sebelum melipatnya dan memasukkannya ke dalam saku jaketnya. "Terima kasih atas pelayanannya malam ini," katanya, sebelum menoleh sekilas ke arah Pak Surya. "Makanan di sini memang sebagus yang orang-orang katakan. Kalian semua sudah melakukan pekerjaan yang luar biasa." Pak Surya, yang masih tercengang dengan kedermawanan pria itu, hanya bisa tersenyum dan mengangguk hormat. "Terima kasih Pak. Ini adalah hal yang luar biasa bagi kami dan bagi pelanggan di sini." Namun, sebelum siapapun bisa bertanya lebih lanjut, sebelum ada pelanggan yang mungkin ingin menghampirinya untuk mengucapkan terima kasih secara langsung, pria itu melangkah pergi. Ia menarik topinya sedikit lebih dalam, menyelipkan tangannya ke dalam saku jaketnya, lalu berjalan menuju pintu keluar dengan langkah mantap. Lonceng di atas pintu berbunyi pelan,
saat ia mendorongnya terbuka, dan dalam sekejap, ia menghilang ke dalam gelapnya malam, meninggalkan restoran yang masih dipenuhi dengan pelanggan yang bingung, takjub, dan terharu. Untuk beberapa saat, suasana restoran masih dipenuhi bisik-bisik. Beberapa pelanggan bahkan berlari keluar untuk melihat kemana pria itu pergi, tetapi ia sudah tidak terlihat. Dan sejak malam itu, cerita tentang pria misterius yang mentraktir seluruh pelanggan di restoran ayam geprek jenderal mulai menyebar. Sebagian percaya bahwa ia adalah seorang dermawan anonim yang hanya ingin berbagi kebahagiaan. Sebagian lain berteori bahwa mungkin ia adalah seorang pengusaha kaya yang ingin membantu bisnis lokal. Namun, satu hal yang pasti malam itu akan selalu diingat oleh semua yang ada di sana. Sebagai malam di mana seseorang yang tak dikenal datang, menikmati hidangannya dalam diam, mengamati segalanya dengan tajam. Dan akhirnya, pergi setelah meninggalkan jejak kebaikan yang tak terlupakan. Dan hingga hari ini, tidak ada yang tahu siapa sebenarnya pria itu. Ketika kabar ini tersebar di dalam restoran, semua pelanggan terkejut. Mereka saling berpandangan, memastikan bahwa mereka tidak sedang bermimpi. Seorang pria asing, tanpa alasan yang jelas, baru saja membayar seluruh tagihan mereka. Raut wajah mereka yang awalnya bingung, perlahan berubah menjadi kekaguman dan rasa syukur. Beberapa pelanggan yang duduk lebih dekat ke kasir langsung berdiri, berusaha mendekati pria itu untuk berterima kasih. Namun, sebelum ada yang sempat bertanya lebih jauh, pria tersebut hanya mengangkat tangannya dengan tenang, memberi isyarat agar mereka tidak perlu repot-repot. Anggap saja, ini rezeki yang harus saya bagi. Selamat menikmati makan malam kalian, katanya dengan suara rendah, namun penuh ketulusan. Kata-katanya begitu sederhana, tetapi menyisakan makna yang dalam bagi siapapun yang mendengarnya. Seolah-olah, bagi pria itu, kebaikan ini bukanlah sesuatu yang luar biasa, hanya sebuah bentuk berbagi yang memang seharusnya dilakukan tanpa pamrih. Setelah mengucapkan kata-kata itu, pria itu berjalan keluar dengan langkah yang tetap tenang dan penuh percaya diri. Beberapa pelanggan mencoba mengikuti dari belakang, berharap bisa setidaknya berbicara dengannya lebih lama, atau bahkan sekadar menanyakan namanya. Namun, begitu pria itu melewati pintu restoran dan keluar ke jalan, sebuah mobil hitam yang elegan sudah menunggunya di depan. Seorang sopir keluar sebentar untuk membukakan pintu, dan tanpa banyak bicara, pria itu langsung masuk ke dalam mobil. Dalam sekejap, kendaraan tersebut melaju perlahan, menyelinap ke dalam kegelapan malam, meninggalkan lebih banyak pertanyaan di benak semua orang yang menyaksikannya. Beberapa kru restoran yang juga penasaran sempat berlari keluar, mencoba melihat ke arah mana mobil itu pergi, tetapi sia-sia. Dalam hitungan detik, mobil tersebut sudah menghilang dari pandangan. Seolah-olah pria itu memang datang hanya untuk melakukan kebaikan, lalu pergi tanpa meninggalkan jejak. Baru pertama kali makan di sini, dan tiba-tiba ada orang yang mentraktir semua pelanggan. Siapapun Anda, terima kasih, tulis seorang pelanggan di Twitter, yang langsung mendapatkan ribuan likes dan retweet. Gila, ada orang asing yang bayar semua makanan di Aroba Ayam Geprek Jenderal malam ini. Gak tahu siapa dia, tapi sumpah ini luar biasa, tulis yang lain, lengkap dengan foto pria misterius itu yang diambil dari kejauhan. Beberapa pelanggan bahkan bercanda bahwa mungkin pria itu adalah seorang miliarder yang sedang menyamar, mencari tempat makan enak di kota, dan kebetulan jatuh hati pada ayam geprek khas restoran ini. Namun, siapa sebenarnya pria itu? Tidak ada yang tahu. Terima kasih telah menonton di channel Lintas Dunia. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk kisah-kisah menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.